personil dari jarak 50 sampai 70 meter. Rangkaian ini berfungsi untuk memancing dan mengalihkan perhatian sniper KKB. Setelah rangkaian selesai, 4 rekan saya bergerak ke sebuah lembah, 70 meter di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamil Anwar, saya host dari kelompok 5. Di sini saya ingin mengetahui apa tanggapan teman-teman saya tentang gerakan organisasi Papua Merdeka yang kini dikenal sebagai kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Langsung saja saya ingin bertanya kepada Bang Ilham, bagaimana tanggapan Abang tentang kelompok kriminal bersenjata? Terima kasih Bang untuk bertanya. Jadi apa itu OPM atau KKB yang ada di Papua? Jadi OPM ini Bang bisa juga kita sebut dengan KKB, itu kelompok kriminal bersenjata. Nah, jadi dalam kegiatannya OPM ini selalu menyuarakan soal referendum agar Papua bisa merdeka dengan diri mereka sendiri. Nah, jadi terkait hal itu pemerintah lalu berinisiatif untuk membentuk otonomi khusus, yaitu atau dalam singkatan OKHUS bagi Papua dengan anggaran besar. Nah, jadi anggaran tersebut Bang hanya dinikmati oleh kelompok elit yang ada di Papua dan tidak terserap oleh masyarakat. Jadi perubahan istilah OPM ke KKB tersebut juga dimaksud untuk mengubah paradigma penanganan kaum separatis yang ada di Papua. Nah, jadi kalau bila ada salah satu kelompok dari KKB tersebut yang ada di Papua itu tertangkap oleh pemerintah, maka mereka akan ditahan karena alasan kriminalitas yang telah mereka perbuat selama di Papua tersebut. Jadi itulah. Jadi Bang, alasan apa yang membuat KKB ini sulit untuk diberantas? Oke, jadi alasan kenapa KKB itu sulit diberantas Bang, pernah juga diungkapkan oleh Polri, yaitu Kesatuan Polisi Republik Indonesia. Mereka mengaku ada sejumlah kesulitan dalam memberantas KKB yang ada di Papua. Nah, di sisi lain banyak hal yang membuat KKB tetap eksis. Adapun kelompok kriminal bersenjata ini atau dulu dikenal juga dengan OPM, Organisasi Papua Merdeka. Nah, yang merupakan kelompok yang ingin Papua itu melepaskan diri dari NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi ada 3 alasan Bang, kenapa mereka itu sudah berantas. Yang pertama itu mereka itu sering menyamar. Contohnya itu sering menyamar menjadi warga lokal. Nah, jadi gila kita sebagai warga sipil sulitlah membedakan mana yang warga lokal, mana yang betul-betul kelompok kriminalitas. Nah, jadi itulah kenapa mereka ini sudah diberantas oleh pemerintah. Nah, yang kedua, yaitu mereka sering berpindah-pindah tempat. Nah, mereka ini sering berpindah tempat dari satu wilayah Papua ke Papua lainnya. Contohnya dari Papua ke Papua Barat, terus pindah lagi ke Irian Jaya. Jadi itulah kenapa sulitnya KKB ini diberantas oleh para polisian, terus para tentara negara Indonesia. Jadi itulah alasan mereka sudah diberantas dengan hal yang kedua. Terus yang ketiga yaitu mereka dilindungi oleh tokoh-tokoh lokal atau tokoh adat. Jadi kenapa mereka ini dilindungi oleh tokoh-tokoh adat? Jadi karena ada sebagian warga lokal itu setuju dengan pendapat mereka hari ini. Jadi setuju dengan mereka itu karena mereka ingin Papua ini lepas dari negara Indonesia. Nah, mereka ini ingin membuat negara mereka sendiri. Nah, seperti kayak menirukan Papua begini. Nah, ini kan sama dengan Papua yang ada di Indonesia kan. Jadi mereka ingin wilayah mereka itu seperti negara. Terus itu kenapa tokoh-tokoh itu melindungi? Nah, alasannya yang tadi itu loh Bang. Serta ada juga warga-warga lokal yang tidak setuju terus mereka. Nah,
sampailah itu warga-warga lokal tersebut bisa juga dilindungi oleh pemerintah. Jadi mereka itu sudah diberantas karena adanya peran dalam atau oknum yang melindungi dan memfasilitasi mereka. Iya benar. Jadi mereka Ya, pemerintah pun sulit untuk memberantas mereka. benar. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bang Iman, apa dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan kelompok kriminal senjata di Papua? Oke. Secara sosial, masyarakat Papua mungkin menghadapi tingkat ketidakamanan yang tinggi, menyebabkan kecemasan, ketidakamanan yang tinggi, dan mengganggu kehidupan dan dampak ekonomi, melibatkan gangguan terhadap sektor-sektor ekonomi utama seperti pertanian, perdagangan, dan pariwisata. Dan pemerintah terkait perlu berupaya keras untuk menciptakan stabilitas, mengatasi penyebab konflik, dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Papua. Berarti dampak sosial dan ekonomi dengan adanya kelompok kriminal senjata ini lebih banyak negatifnya daripada positifnya, Bang. Selanjutnya kami bertanya, apa tujuan KKB itu ingin merdeka dan memisahkan diri dari wilayah? Nah, kelompok kriminal bersenjata ini biasa disebut dengan KKB di Papua yang ingin merdeka dan memisahkan diri dari NKRI. Seringkali mengemukakan tujuan untuk mencapai otonomi politik, ekonomi, dan budaya di wilayah Papua. Dan perlu kita tahu juga bahwa pemerintah Indonesia memandang KKB atau kelompok kriminal bersenjata ini sering mengancam keamanan negara atau lebih sering mengancam Nah, kelompok kriminal bersenjata ini sering disebut dengan KKB di Papua yang ingin merdeka dan memisahkan diri dari NKRI, seringkali mengemukakan tujuan untuk mencapai otonomi politik, ekonomi, dan budaya wilayah di Papua. Dan perlu kita tahu juga bahwa pemerintah Indonesia memandang KKB kelompok kriminal bersenjata yang ilegal dan mengancam keamanan negara. Berarti tujuan KKB ini ingin menguasai negara ya, dengan bidang politik, budaya. Bukan dengan bukan menguasai negara, tapi ya ingin wilayah mereka tersebut itu yang ada di Papua itu ingin menjadi suatu negara yang betul-betul. Nah, jadi mereka ingin membuat negara sepenuhnya dengan nama paling ya mungkin kita bisa berpendapat paling dengan nama itu ini Jaya. Nah itu aja contohnya seperti itu. Jadi mereka ingin wilayah mereka itu ya diri mereka saja yang mana ya menjadi warga yang ada di suatu wilayah tersebut. Jadi KKB ini bang bisa juga kita bilang salah satu pelanggaran hak asasi manusia. Nah, jadi mereka ini bukan menjadi penjahat yang betul-betul menjalani pidana yang biasa, tapi yang di luar pidana yang biasa. Jadi pidana yang kriminalitas. Nah, itu bilang kenapa KKB ini sangat menjadi buronan atau juga disebut juga menjadi satu konflik yang menjadikan mereka ini menjadi jadi KKB ini bisa dibilang kayak mana ya? Menurut pendapat saya sendiri ya, mereka ini sebagai teroris yang ada di Indonesia, satunya seperti itulah teroris yang ada di wilayah Papua. Jadi mereka ini ingin menguasai satu wilayah yang ada di Papua tersebut. Nah, jadi kalau misalnya kita biarkan terus menerus menjadikan gimana ya, bukan menjadikan sebenarnya. Kalau mereka terus menerus menjadikan Papua sebagai tempat untuk terpisahnya Indonesia. Ya, Papua terpisahnya. Maksudnya bukan gimana ya? Papua ini mereka ingin Papua ini terpisah dari
negara di Indonesia ini. Nah, itulah yang mereka inginkan, menjadi Papua itu sebagai suatu negara. Oh, jangan ini. Ya udah. Oke, terima kasih kepada Bang. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah memberikan tanggapan kalian tentang gerakan organisasi merdeka. Ya. Baiklah. Itu minta dulu. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menanggapi tentang gerakan organisasi Papua Merdeka atau yang kini dikenal dengan kelompok kriminal bersenjata. Saya rasa sudah cukup. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woo!